Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang saat ini ada di gereja dan yakni yang berada di rumah masing-masing. Sebelum saya ucapkan salam sejahtera buat kita semuanya pagi hari ini, semuanya shalom. Haleluya. Bagaimana kabarnya hari ini? Yang ada di rumah semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Kita ucapkan selamat hari Minggu, selamat kita untuk berbakti kepada Tuhan pagi hari ini. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari yang ke-10 kita memasuki tahun 2021. Puji Tuhan, kalau tahun 2020 pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa menyertai dalam kehidupan kita. Dan kita yakin dan percaya, kita melangkah dengan iman. Kita yakin bahwa tahun 2021 kita akan lebih baik lagi dari segala-galanya. Kita lebih baik lagi dari iman kita kepada Tuhan. Kita bertambah-tambah lagi dalam kita percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita yakin dan percaya tahun 2021 adalah tahun yang luar biasa buat kita semua. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan pagi hari ini kita mau datang bersama-sama kepada Tuhan, menaikkan syukur dan pujian kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Kita yakin dan percaya karena bukan dengan kekuatan kita dapat menjalani kehidupan ini, tapi karena kekuatan Tuhan, karena kasih Tuhan, karena pertolongan Tuhan kita mampu untuk menjalaninya. Haleluya. Kita angkat satu pujian yang berkata, bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidup ini. Haleluya Yesus. Mari kita katakan bersama-sama pujian ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan
anugerah yang luar biasa Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau pagi hari ini Tuhan kami masih diberikan kesehatan, kekuatan yang sempurna. Kalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami tetap menikmati hidup sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan segala keberadaan kami pagi hari ini kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Tidak ada kata-kata yang lebih indah lagi Tuhan kami naikkan kehadiran-Mu pagi hari ini selain ucapan syukur dan terima kasih Tuhan, sebab karya Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang segala syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Allah Bapa kami di tempat yang maha tinggi. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pagi hari ini, pagi yang luar biasa Tuhan, pagi yang indah Tuhan, kami masih tetap boleh nikmati bersama dengan kasih Tuhan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini walaupun kami Tuhan, seluruh jemaat-Mu Tuhan, kami beribadah kepada-Mu Tuhan dari tempat kami masing-masing, dari rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami Tuhan. Tapi kami tetap mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami tetap menaikkan syukur dan pujian kepada-Mu Tuhan. Kami tetap menyembah kepada-Mu Tuhan. Kami tetap mengatakan bahwa Tuhan Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan pagi hari ini lawatan Tuhan hadir dalam setiap rumah tangga jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Lawatan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan tetap hadir Tuhan dalam setiap pergumulan kami Tuhan, dalam setiap pribadi kami Tuhan, dalam setiap keluarga yang saat ini sedang beribadah bersama dengan kami Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Engkau hadir Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah terbatas dalam ruang dan waktu. Kami percaya saat ini Tuhan Engkau menjamah kami, Engkau mengurapi kami, Engkau melawat kami Tuhan, setiap keluarga kami pribadi lepas pribadi Tuhan, dan Engkau memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau kami tetap diberikan kesempatan Tuhan untuk kami tetap datang kepada Tuhan, walaupun kami secara pribadi kepada Tuhan lewat rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami tetap bersyukur Tuhan, kami tetap bersyukur, kami tetap menyembah Tuhan saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan, kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Walaupun keadaan dunia saat ini sungguh menakutkan, keadaan dunia saat ini sungguh mengkhawatirkan, tapi kami sebagai anak-anak Tuhan, kami tetap percaya bahwa Engkaulah perlindungan kami Tuhan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah sumber keselamatan kami Tuhan, yang kami andalkan dalam hidup kami.
sehingga Tuhan tidak ada satu kuasa pun yang akan sangat mampu dan sangat mengganggu kehidupan kami, mengganggu kesehatan kami, dan mengganggu iman percaya kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, biarlah firman-Mu yang menjadikan kekuatan bagi kami, firman-Mu yang menopang dalam kehidupan kami, firman-Mu yang memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini, dan firman-Mu yang memberikan kekuatan untuk kami berjalan melalui kehidupan saat ini Tuhan. Dunia yang saat ini semakin hari semakin jahat adanya, tapi kami percaya Tuhan, oleh karena kekuatan iman dan kekuatan firman-Mu Tuhan, kami boleh menjalani hidup kami bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Pimpin hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, kiranya berkat marifat-Nya daripada Tuhan melimpah atas beliau, dan kami semua yang mendengarkan firman-Mu juga diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus kekal dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, yang saat ini kita beribadah di rumah kita masing-masing. Biarlah tidak mengurangi sesuatu yang membuat kita seperti ada sesuatu yang kurang, tapi kita percaya dimanapun kita bersekutu bersama keluarga kita masing-masing di rumah, Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita. Puji Tuhan, mari kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, agar Tuhan tetap turut bekerja di dalam setiap kehidupan kita dan memberikan kita senantiasa kekuatan, sukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, hampir 1 tahun kita mengalami pandemi COVID-19 ini. Ini sangat mengganggu sekali tentunya dalam setiap kehidupan umat manusia. Dengan virus yang sangat kecil sudah membuat segala bangsa-bangsa mengalami hal yang membuat tidak berdaya. Kita bisa menyaksikan lewat berita-berita dan juga yang terjadi di lingkungan kita masing-masing, di mana virus ini sangat mengganggu kehidupan manusia. Dunia usaha, bisnis, perekonomian pada berguguran. Demikian juga nyawa manusia pun banyak yang mengalami berguguran. Baru-baru ini kita melihat berita bahwa di Indonesia per tanggal 8 Januari 2021 dalam 1 hari saja itu tembus 10.000 kasus lebih yang positif COVID. Bahkan se-Indonesia yang terdampak positif COVID sudah mencapai 800.000 lebih per 8 Januari tahun 2021. Ini sesuatu yang sangat menakutkan, mengerikan. Dan kapan berakhirnya pandemi COVID-19 ini, kita tidak ada yang tahu. Sudah berapa banyak juta manusia di dunia ini yang meninggal karena COVID. Saat ini manusia dirundung ketakutan, kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran yang amat sangat. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, bagaimana dengan kita sebagai orang-orang percaya?
dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mari pagi hari ini kita mau mendengar pesan Tuhan lewat firman-Nya yang terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang kelima. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, di dalam Mazmur 37 ayat 5 ini ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan yang kedua, percayalah kepadanya. Maka selanjutnya firman Tuhan berkata, Allah akan bertindak. Yang pertama kita perhatikan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Mengapa kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Karena kita sadar bahwa manusia penuh dengan kelemahan. Manusia yang terdiri dari daging ini penuh dengan keterbatasan. Firman-Nya menggambarkan manusia itu bagaikan uap, bagaikan rumput yang sebentar kelihatan, sebentar lenyap. Tidak berdaya sebenarnya manusia itu. Buktinya, baru dengan COVID-19 aja, seluruh dunia, umat manusia tidak berdaya. Itu baru COVID-19. Seluruh makhluk umat manusia di dunia ini tidak berdaya dibuatnya. Apalagi kalau COVID-nya lebih banyak lagi, lebih dari 19. Lah ini sih bercanda saja. Ini menggambarkan betapa dahsyatnya virus ini sudah merusak tantangan hidup di muka bumi ini. Bahkan banyak manusia bergelimpangan akibat COVID-19 ini. Dan kita sadar kita manusia yang penuh dengan keterbatasan. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar aku, kata Tuhan Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau dengan demikian, kepada siapa lagi kita harus berserah? Kepada vaksin yang saat ini sedang didistribusikan, yang sedang dinanti-nantikan mungkin. Kita tahu vaksin itu hanya menambah imun kita supaya menjadi kuat, membentuk pertahanan tubuh supaya kebal terhadap virus. Tetapi tetap kalau tidak disertai 3M, ya, menjaga jarak, pakai masker, dan mencuci tangan sesering mungkin dengan air mengalir dan sabun, itu pun akan jebol. Orang yang sudah ketat melakukan 3M juga bisa jebol juga, dan itu banyak yang terjadi. Ini artinya apa? Bahwa semua bentuk pertahanan yang ada dalam dunia ini tetap ada kelemahannya, tetap ada keterbatasannya. Oleh sebab itu, kita harus sadar, kita harus menyerahkan hidup kita kepada seseorang, kepada satu pribadi yang agung, yang memang sungguh-sungguh dapat melindungi dan menolong hidup kita dari wabah pandemi COVID-19 ini.
yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Dialah benteng perlindungan kita. Dialah keselamatan kita. Dialah yang akan menolong kita dari wabah pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Tawari pasal yang ke-30. Kita akan membuka kitab kita, 2 Tawari pasal yang ke-30 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripadamu. Kita perhatikan ayat firman Tuhan ini. Di sana dikatakan Allah sangat murka terhadap umat Israel pada saat itu. Bahkan di sini dikatakan murkanya sangat menyala-nyala. Wah, ini kalau Allah murka dengan sangat menyala-nyala, wah ini sangat mengerikan sekali. Dan itu terjadi pada saat itu terhadap bangsa Israel. Apa sebabnya? Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-8 dari 2 Tawari pasal yang ke-30 ayat yang ke-7 ayat yang ke-8, di sana dijelaskan karena umatnya sudah berubah setia terhadap Tuhan, sudah berubah setianya kepada Tuhan. Bahkan ayat 9 dijelaskan juga di sana, mereka tegar tengkuk, kurang ajar kepada Allah, tidak mau dengar-dengaran kepada Allah. Banyak penyimpangan-penyimpangan iman yang terjadi. Mereka tidak setia lagi kepada Allah. Dengan demikian, makanya Allah sangat murka kepada mereka. Nah, perhatikan dari kebenaran firman Tuhan ini. Bisa jadi saat-saat ini Allah pun murka kepada manusia yang ada di muka bumi ini. Bisa jadi Tuhan izinkan pandemi COVID-19 ini terjadi, yang hampir 1 tahun kita alami. Sampai saat ini kita tidak tahu kapan selesainya, kapan COVID-19 ini kembali ke asalnya gitu. Kita tidak ada yang tahu. Tuhan izinkan segala sesuatu yang Tuhan tidak izinkan tidak akan terjadi. Mungkin COVID-19 ini Tuhan izinkan terjadi di muka bumi ini, melawat bangsa-bangsa, termasuk anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan juga terkena dampak daripada COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, bagaimana supaya murka Tuhan yang menyala-nyala itu undur dari muka bumi ini, undur dari kehidupan kita yang sedang mengalami pandemi COVID-19 ini? Firman Tuhan katakan dengan jelas dalam 2 Tawari 38 tadi, serahkan dirimu kepada Tuhan, datanglah ke tempat kudusnya Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan. Artinya kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan di saat-saat pandemi COVID-19 ini, yang mana manusia sudah tidak berdaya dibuatnya.
kita harus datang mencari Tuhan, datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bersekutu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, agar kuasa Tuhan tetap menaungi, melindungi kita dari wabah pandemi COVID-19 ini. Inilah jalan yang Tuhan berikan kepada setiap umatnya, supaya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan tetap memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan lupa berdoa senantiasa, jangan lupa bersekutu dengan firman-Nya, supaya kita lebih mengenal akan Tuhan kita yang maha besar itu, yang sanggup menolong, melindungi, dan memberkati kita sekalian. Yang kedua, di sana dikatakan setelah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, percayalah kepadanya. Percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah pandemi COVID yang kita sedang alami ini? Sebab Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Dialah pencipta langit dan bumi serta segala isinya, termasuk manusia kita yang diciptakan olehnya. Dan bukan itu saja, Dia juga telah menaklukkan iblis, Dia telah menaklukkan maut. Yesus juga yang telah menebus dan menyelamatkan umat manusia dari dosa dan maut. Dan Dia juga yang memberikan kehidupan yang kekal. Maka kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang adalah perlindungan hidup kita, pertolongan hidup kita. Dia yang berkuasa atas kehidupan ini. Kalau kita membaca di dalam Yesaya 41 ayat 10, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan ini. Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, Yesaya 41 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Inilah Allah kita. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita dibuat takut, cemas, gelisah, dan sebagainya. Maka dalam keadaan seperti ini, kita harus menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita percaya kepada Dia. Sebab firman-Nya berkata, aku ini Allahmu loh. Aku yang menyertai engkau. Aku yang melindungi engkau. Aku yang akan memelihara engkau. Bahkan aku yang akan memegang dengan tangan kananku dan membawa kepada kemenangan. Ini yang Tuhan berikan kepada setiap umat yang percaya. Oleh sebab itu, serahkan hidup kita dan percaya kepada-Nya. Bahkan lebih indah lagi kalau kita membaca di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera
dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi banyak janji-janji Tuhan yang akan dinyatakan kepada setiap umatnya yang mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Dia dan menaruh percaya sepenuhnya kepada pimpinan penyertaan pertolongan. Maka Dia akan memberikan masa depan yang penuh harapan, dan Tuhan akan terus menuntun hidup kita, menyertai kita, dan memberikan kemenangan. Inilah janji-janji Tuhan, maka kita harus percaya kepadanya. Kita ingat dalam perayaan Natal kemarin ini yang kita rayakan, di mana Bapak Pendeta Abraham Suara berkata, dalam hal percaya ini, percaya bukan sekedar belief, tetapi trust, mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Apa ini artinya? Artinya kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita taat kepada kehendak-Nya, kita taat kepada keputusannya, bukan maunya kita, tetapi Dia maunya atau suka-sukanya Tuhan. Nah ini, jadi bukan sekedar percaya, tetapi kita benar-benar menyerahkan hidup kita kepada kehendak Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan, seperti yang diteladani oleh Tuhan kita Yesus Kristus pada saat Dia berdoa di Taman Getsemani, di mana Yesus akan menghadapi satu sengsara yang besar. Sesuatu yang sangat mengerikan akan terjadi, di mana Dia akan disalibkan di kayu salib, dan Dia berdoa memohon agar Bapa lalukan cawan penderitaan ini. Tapi Yesus kembali Dia taat pada Bapaknya. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Jadi biarlah hidup kita juga, apa yang terjadi yang kita alami dalam hidup ini, yang mungkin menyakitkan, tidak menyukakan, dan sebagainya terasa dalam hidup kita. Tapi kita mau belajar percaya sepenuhnya kepada tuntunan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam semuanya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kalau kita sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita juga mempercayai Tuhan dalam segala aspek kehidupan ini, dalam segala situasi keadaan yang terjadi, yang mungkin sedang menimpa kita, kita tetap percaya kepada Dia. Maka apa yang terjadi? Di dalam Mazmur 37 ayat 5 tadi selanjutnya dikatakan, kalau kita sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan mempercayai dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka saya dikatakan Allah akan bertindak. Sekali lagi saya katakan, Allah akan bertindak. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan sana, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik di dalam saat pandemi COVID-19 yang kita alami, Allah tetap turut bekerja, ada bersama dengan kita, menyertai kita, memperhatikan kita, menolong kita. Dia bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, sesuai dengan rencana Allah di dalam setiap kehidupan mereka. Mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, di masa-masa yang sangat mencemaskan ini, di masa-masa yang membuat kita semakin gelisah dan takut, kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita mempercayai dengan sungguh-sungguh. Saya percaya firman ini akan digenapi, dan kita akan mengalami satu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Bahkan Tuhan memberikan kemenangan kepada kita sekalian. Amin buat firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan.
sebab Engkaulah pengharapan dalam hidup kami. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, hanya Engkaulah satu-satunya andalan kami, tempat kami berlindung, tempat kami mengadu, dan di sana kami mendapatkan kekuatan yang baru, pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami umat-Mu untuk sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, mempercayakan diri kepada pimpinan Tuhan, karena kami percaya pimpinan Tuhan itulah yang membuat kami merasakan damai sejahtera, sukacita, dan perlindungan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, Kau melawat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Perlindungan Tuhan yang sempurna senantiasa ada bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka senantiasa memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati seluruh umat-Mu yang mengikuti pada online pagi hari ini. Tuhan hadir bersama dengan mereka, dan Tuhan memberkati mereka semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berhalaskan doa ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Untuk informasi-informasi selanjutnya, ada hal-hal yang lain mungkin nanti bisa kita sampaikan melalui WhatsApp grup GBI dan Kasbitung. Ya, puji nama Tuhan. Sebelum kita akhiri, kita akan bersama-sama angkat satu pujian. Aku percaya Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah dalam setiap kehidupan kami. Dan nanti selanjutnya Bapak Gembala akan berdoa, doa berkat, doa penutup, dan juga berdoa untuk selesai. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Aku percaya Tuhan. Sebagai Tuhan Juru Selamat dan Raja atas hidup kami ya Bapa. Engkau selalu ada di depan kami ya Tuhan, untuk menuntun kami kepada suatu tujuan yang mulia ya Tuhan. Panggilan ilahi ya Tuhan, untuk kami tetap setia melayani Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau ada selalu di samping kiri kanan kami ya Tuhan,
Jadi sahabat sejati kami ya Tuhan Yesus Kristus. Biar kami setiap pergumulan hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan Yesus Kristus berkarya terus ya Tuhan dalam kehidupan umat-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Sebab ini ya Tuhan, kehidupan kami kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau berikan kemampuan bagi kami untuk kami boleh tetap melangkah di dalam iman pengharapan kasih kepada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa Tuhan buat anak-anak yang berulang tahun di dalam pekan ini. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Henry Hermawan ya Tuhan, buat Saudara Ibu Anseng, buat Saudari Yohana Putri, buat Ibu Gio dan Saudara Yunus ya Tuhan. Berkati umat-Mu yang berulang tahun di dalam pekan ini Tuhan. Bila mereka semua boleh sungguh-sungguh berserah total kepada-Mu ya Tuhan. Percayakan diri mereka sepenuhnya hanya kepada kuasa Tuhan saja Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati mereka semua yang berulang tahun dalam pekan ini ya Tuhan. Berikan hati yang taat dan setia untuk lebih lagi menyenangkan hati Engkau saja Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ya Tuhan untuk bangsa negara kami dalam tangan Tuhan. Engkau mengetahui keadaan bangsa kami saat ini ya Tuhan. Tuhan tolong bangsa negara Indonesia kami ya Tuhan. Tuhan rawat bangsa kami Tuhan. Di mana Tuhan Yesus Kristus pada COVID-19 ya Tuhan, sungguh merajalela ya Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan tolong bangsa kami, tolong masyarakat bangsa kami Tuhan. Berberkati Bapak Presiden kami Bapak Joko Widodo ya Tuhan dalam menangani masa COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan Bapak Presiden kami ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan kami serahkan untuk Kabupaten Lebak ya Bapak. Berkati kota kami ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menolong kota kami ya Tuhan, memberikan perlindungan bagi kota kami ya Bapa. Memberikan kesejahteraan bagi kota kami ya Tuhan. Karena kesejahteraan kota dan kesejahteraan kami ya Tuhan Yesus Kristus. Kau hadir di kota kami Rangkas Bitung ini ya Tuhan. Tuhan memimpin ya Tuhan, bupati kami ya Tuhan. Bupati Kediri ya Tuhan Yesus Kristus. Dalam mengatur kota Kabupaten Lebak ini ya Tuhan, memberkati semuanya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami serahkannya Tuhan untuk kehidupan kami pribadi, lepas pribadi umat-Mu di GBI Rangkas Bitung ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan memberikan kekuatan bagi kami semua ya Tuhan di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh belajar membangun mesbah keluarga kami ya Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh melakukan protokol kesehatan ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati setiap pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan yang telah melayani Engkau ya Tuhan. Berkati mereka semua ya Tuhan. Biar mereka tetap mengasihi Engkau ya Tuhan dalam kehidupan ya Tuhan. Untuk tetap setia melayani Engkau saja ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Dan Tuhan berkati kehidupan umat-Mu ya Tuhan, ekonomi umat-Mu ya Tuhan, rumah tangga umat-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Akan menjadi pergumulan umat-Mu serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Engkau yang menopang mereka semua umat-Mu di dalam hidup ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Bapa berkati ya Tuhan Yesus Kristus persembahan umat-Mu ya Bapa. Baik persembahan korektor ya Tuhan, persepuluhan, persembahan kemuliaan anak gereja-Mu ya Tuhan. Serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati umat-Mu semuanya ya Bapa. Dan saat ini Bapa, biar akan tetap hidup di dalam pengandalan Engkau saja ya Tuhan, pengendalian Engkau saja Tuhan Yesus Kristus. Biar semuanya Tuhan, hanya untuk Engkau saja Tuhan kami ada ya Bapa. Berikan kesehatan bagi kami semua ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sebab itu Tuhan, kami akan menerima berkat yang daripada Engkau saja Bapa. Mengangkat tangan kami Tuhan, buka hati kami lebar-lebar ya Tuhan ya untuk Engkau saja Bapa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, biar kita mengangkat tangan kita, buka hati kita, terimalah berkat dan rahmat yang daripada Allah Bapa di surga. Berkat cinta, kasih, damai sejahtera dari Yesus Kristus melimpah atas hidup-Mu, dan tuntunan kuasa Roh Kudus membimbing kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, dan selama ini